Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang memberi kita kesempatan untuk mendengar kisah penuh hikmah ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat semua, mari kita ikuti kisah perjalanan Sang Kiai, sebuah kisah yang syarat makna dan pelajaran hidup. Semoga hati kita semakin lembut, iman semakin kuat, dan langkah kita semakin dekat dengan ridha Allah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share agar kisah penuh hikmah ini bisa menginspirasi lebih banyak orang. Baik, kita lanjutkan. Kisah perjalanan Sang Kiai 7 bagian 2. Kedua adalah lelaki dengan wajah separuh rusak, hingga sebagian wajahnya hanya tengkorak saja. Matanya tinggal satu dan mulutnya terlihat sebagian. Ketiga adalah perempuan dengan rambut panjang, di sekitar matanya menghitam dan wajahnya pucat. Dari sela-sela bibirnya ada taring mencuat. Keempat, wajah tengkorak yang telah remuk dan wajahnya tak terbentuk lagi. Mata telah tak ada, sehingga tempat mata hanya lubang hitam saja. Kelima, lelaki berkerudung hitam dan wajahnya hitam semuanya. Hidung dan matanya hanya kelihatan seperti bayangan. Keenam, siluet merah membentuk wajah tapi tak begitu jelas karena bentuk siluet cahaya yang terus bergerak. Wah, ngeri juga ya, Chen. Makanya aku takut dan tak mau bertemu yang seperti ini. Kami masih menikmati malam yang sepi, di atas bulan seujung kuku tergantung. Ian, kamu sering dapat benda pusaka enggak? Tanya Macan di antara pembicaraan kami. Benda pusaka? Maksudmu keris dan sejenisnya? Iya, pernah nggak? Aku jadi ingat satu kali aku diminta seseorang untuk membersihkan rumah dari gangguan makhluk halus di daerah Pekalongan, di desa Pringlangu. Rumah itu besar dan tua, dan dibeli dengan harga murah karena angker. Aku masuk ke rumah itu, kurasakan hawa wingit memang terasa kuat. Rumah ini teramat tua, terdiri dari 3 joglo, jadi teramat besar, lebar semua ada 400 meter. Pemilik rumah menyuruh 2 orang menemaniku, bernama Lutfi, pemudanya tinggi, bertubuh sedang, dan Zamrosi, pemuda kurus. Aku pun membuat air isian untuk membersihkan rumah. Air isian selesai kubuat, kedua orang itu pun kuminta menyiramkannya ke seantero rumah. Setelah air selesai disiramkan ke seluruh rumah, maka aku menunggu reaksi. Waktu itu aku duduk di depan rumah dengan kedua orang tersebut. Ngobrol ke sana kemari tak juntrung, membicarakan apa saja. Namanya juga anak muda, apalagi di depan rumah adalah jalan raya besar yang menghubungkan kota Pekalongan dan daerah Kedung Muni. Jalan kalau sore teramat ramai, orang lalu lalang tiada henti. Kalau anak muda nongkrong, apalagi yang dilihat kalau tak cewek-cewek yang lewat. Kami selalu membanding-bandingkan kalau ada cewek lewat. Ini cakep nggak? Berapa nilainya? Ya, begitulah sehingga kami bertiga makin akrab. Tiba-tiba lagi enak-enaknya ngobrol, ada gadis cakep dibonceng motor oleh temannya. Siut begitu saja, gadis itu terlempar dari atas motor dan jatuh di depan kami. Terang kami terlongo kaget. Kami bertiga segera menghampiri. Juga orang-orang datang mengerubuti. Gadis itu digotong ke pelataran rumah dalam keadaan pingsan. Orang-orang pun sibuk menolong. Ada yang mengipasi, ada yang menciprati air, ada juga yang mengolesi minyak angin. Tapi gadis cantik itu tak sadar juga. Orang-orang pada ribut membicarakan asal-muasal terjadinya jatuh dari motor itu. Dan semua membuat penilaian sendiri-sendiri, jadi malah membuat keadaan makin ribut. Sementara sudah setengah jam, tapi gadis itu masih belum sadar juga. Lutfi menoel pundakku. Mas Ian mboknya ditolong, kasihan kan, katanya. Aku baru sadar kenapa dari tadi berdiri ikut-ikutan menonton saja. Aku segera menyeruak di antara orang-orang yang berkerumun. Lutfi berteriak-teriak menyuruh orang minggir,
sehingga memudahkanku sampai ke dekat gadis itu yang tidur di ubin dengan wajah pucat lesi. Aku segera berjongkok. Tanganku segera kutempel ke kepala gadis itu. Kusalurkan tenaga yang mengalir dari pusarku. Semua orang yang asalnya ramai, diam sepi. Tak sampai 2 menit, kutempelkan tapak tanganku di kepala gadis itu, tubuhnya pun bergerak-gerak sadar. Maka suara ribut orang-orang terdengar lagi. Aku segera menyuruh Lutfi mengambilkan segelas air. Setelah diambilkan, air itu pun kutiup dan kusuruh meminum gadis itu yang segera segar kembali. Lalu dibonceng lagi oleh motor temannya. Orang-orang pun bubar, dan aku masuk rumah ditemani Lutfi dan Zambrosi. Setelah sholat maghrib, karena nganggur, aku dan kedua temanku duduk lagi di depan rumah. Suasana di luar teramat ramai. Memang jalan raya Ponolawen Kedunguni ini ramai sekali. Beraneka macam orang jualan di sepanjang jalan, dari tenda lamongan, martabak, bakso, kentaki, mie ayam, sampai penjual ikan hias. Dan yang paling banyak adalah penjual tenda lesehan khas Pekalongan, yaitu Sego Megono. Karena setiap jarak 5 meteran ada penjual Sego Megono, itu ada sampai sepanjang 10 kiloan. Bisa dibayangkan betapa ramainya. Dan semua ada pengunjungnya karena memang harganya murah, yaitu cuma Rp1.000. Sungguh kota yang ramai. Motor berseliweran, mobil juga tak ada habisnya. Di depan rumah yang aku bersihkan dan kupagar ini, jalan raya sangat lurus dan aspal sangat halus. Selagi aku duduk dengan Lutfi, Zambrosi datang membawa tahu aci dan sambal petis, juga teh. Kami pun makan sambil melihat orang yang lalu lalang. Apalagi ini adalah bulan Agustus, sudah menjadi tradisi di daerah Pekalongan tiap bulan Agustus ada acara makan gratis 1 bulan penuh. Setiap malam diadakan di setiap gang bergiliran. Juga ada lomba-lomba yang langsung mendapatkan hadiah di tempat, seperti melempar paku pada lingkaran. Di lingkaran itu ada tulisannya. Kalau melempar tepat pada tulisan itu, maka akan mendapatkan langsung apa yang ditulis. Kalau tulisannya itu jam dinding, maka akan mendapat jam dinding. Paku, tinggal minta kepada panitia. Juga ada memasukkan gelang pada botol dengan dilempar, dan masih ada permainan yang lain. Jadi jalanan sangat ramai kalau ada makan gratis seperti ini. Tukang bakso, mie pangsit, dan tukang jualan dorong tak usah takut tak laku. Karena para penjual itu malah semua dagangannya telah diborong oleh rumah yang memanggilnya untuk melayani orang yang mau makan gratis. Orang-orang berdatangan, tapi karena kami menangani dengan sigap, jadi kemacetan yang ditimbulkan tidak berlarut-larut. Kami bertiga segera nyangkruk lagi. Namun tak lama kami nyangkruk kembali terjadi kecelakaan lagi. Saat kami sedang enak-enakan duduk ngobrol, tiba-tiba srok! Brak! Brak! Sebuah sepeda motor tanpa ada sebab yang jelas tergelincir, terbanting-banting di aspal. Pengendaranya terseret sampai 6 meter. Aku, Lutfi, dan Zambrosi segera berlarian ke arah kecelakaan itu. Lutfi menuntun motor ke tepi jalan dan aku memapah pengendara yang babak bundas itu. Sementara Zambrosi memberi isyarat pada kendaraan yang mau lewat. Kebetulan ada becak lewat. Aku pun menyetopnya dan memintanya membawa pengendara motor yang kecelakaan ke rumah sakit. Sementara motornya yang sudah tak karuan kutitipkan di bengkel sebelah. Kali ini seorang pengendara sepeda yang sedang menyeberang dihantam motor roda belakangnya, sehingga lelaki pengendara sepeda itu terlempar. Sementara pengendara motor juga jatuh menyeluruk. Keadaan teramat ribut dan memacetkan jalan yang memang ramai. Kali ini aku tak ikut menolong karena tempat kecelakaan telah dikerubuti orang dan yang mengalami kecelakaan telah ditolong orang. Lutfi yang sebelumnya ikut membantu lancarnya lalu lintas telah duduk lagi di sampingku. Wah, apa biasanya di sini sering terjadi kecelakaan seperti ini, Lut?
Tanyaku. Kayaknya tidak tuh. Tapi yang lebih tahu Zamrosi. Dia kan asli orang sini. Kalau aku dari Pekalongan kota, jadi kurang tahu persis. Zamrosi yang ku minta membelikan rokok baru saja kembali. Benar Zam, di sini sering terjadi kecelakaan? Seperti hari ini. Setahuku tak pernah tuh Mas. Ya hanya hari ini. Aku juga heran, kenapa hari ini banyak terjadi kecelakaan? Ada apa ya? Kata Zamrosi. Mana aku tahu Zam, kataku yang memang tak menguasai ilmu teropong. Tadi juga ada anak kecil umur 7 tahunan jatuh Mas, waktu digandeng ibunya. Tiba-tiba saja tubuhnya terbanting jatuh menghantam bekas tebangan pohon itu dan giginya tanggal. Kata Lutfi sembari menunjuk bekas pohon yang ditebang cuma setinggi mata kaki. Ada apa ya? Tanyaku sendiri. Apa mungkin karena rumah ini Mas bersihkan, lalu setanya lari ke jalan terus ngamuk, kata Lutfi. Tak tahulah. Iya Mas, bisa jadi begitu, tambah Zamrosi. Malam makin larut. Jam telah menunjukkan pukul 10:30 malam. Aku masuk rumah untuk melakukan sholat isya, sekaligus melakukan pemagaran secara wirid. Saat aku melakukan wirid, kedua temanku itu di belakangku sedang ngobrol besenak-besenik karena tak mau mengganggu wiridku. Mereka berdua ngobrol sambil ngerokok. Tiba-tiba terdengar ledakan dalam tembok. Duar! Suaranya di tembok bagian kananku. Hei, apa itu yang ledak? Tanya Zamrosi. Iya ya, kok ada ledakan dalam dinding. Suaranya seperti bohlam, jawab Lutfi. Aku tetap husuk dalam wirid dan tak memperdulikan kedua temanku yang mulai memeriksa. Dan mereka kembali duduk karena tak menemukan apa-apa. Aneh wong ada ledakan, Tetek tahu apa yang meledak, kata Lutfi dengan nada heran. Apa mungkin kita yang salah dengar? Kata Zamrosi. Tak mungkin. Wong terdengar jelas, yakin Lutfi. Kembali mereka pun ngobrol sampai yang ku dengar dengkur kedua temanku itu karena jam telah menunjukkan jam 1 lebih. Aku masih meneruskan wiridku sampai terdengar penjaga memukul tiang listrik 2 kali, pertanda pukul 2 malam. Kurasakan desiran angin dingin mengitari tubuhku. Aku tenang penuh konsentrasi. Terdengar suara, krit! Kontan, aku membuka mata karena suara itu memandang ternit asal dari suara. Kulihat ternit melengkung seperti terinjak kaki yang besar. Aku kaget, tapi terus melanjutkan wirid. Dan krek, nyut, krek, nyut. Ternit memantul-mantul seperti dibuat nyot-nyotan kaki yang besar. Mengingat ternit yang kuat, nampaknya tak mungkin kucing atau tikus. Tapi aku tak bergeming dan terus melanjutkan wirid sampai selesai. Ternit mental-mentul itu terjadi hanya sampai setengah jam, kemudian berhenti. Jam 3 aku baru menyelesaikan wirid, kemudian ikut tidur di dekat kedua temanku. Paginya setelah sholat subuh, aku tidur lagi karena mata yang masih mengantuk. Jam 9 aku baru bangun. Setelah memakan sarapan yang disediakan, aku menghampiri Zamrosi yang tengah menyapu halaman. Lutfi kemana Zam? Pulang dulu Mas. Ada apa Mas? Aku mau naik ke atas ternit. Wah, mau ngapain Mas? Kok repot? Mau melihat ada apa di atas ternit. Tanpa menunggu jawaban Zamrosi, aku segera mencari jalan naik ke ternit. Dan kutemukan di atas dapur. Untung ada pelanggangan di sana-sini, sehingga memudahkanku naik ke atas. Untung aku ingat membawa senter, sehingga kalau terlalu gelap bisa kulihat. Aku juga membuka genteng, sehingga penerangan masuk dan dalam ternit tak terlalu gelap. Aku menyusuri kayu sampai ke arah di atas tempatku semalam melakukan wirid. Itu melewati satu ruangan. Kubuka genteng lagi sehingga penerangan masuk, dan suasana menjadi terang. Kulihat kayu penahan ternit kuat. Kuinjak dengan kakiku, tepat di mana semalam kayu ini melengkung. Sambil berpegangan pada usuk, takut jatuh. Tapi aku merasa aneh. Tanpa pegangan sekalipun, kayu ini kuat menopang tubuhku. Bagaimana semalam bisa melengkung-lengkung tak karuan?
Tiba-tiba mataku melihat dua benda menggeletak. Aku segera memungutnya. Benda itu ternyata sebuah batu akik sebesar jempol tangan tanpa emban, dan sebuah keris kecil dengan warangkanya. Keris itu cuma sebesar jari kelingking anak kecil, tapi bentuknya amat antik sekali. Walau kecil, keris itu dihiasi ukiran teramat detail. Aku tak sanggup membayangkan bagaimana mungkin seseorang mengukir dalam keris kecil ini sedemikian detailnya. Tapi aku bukan orang yang suka keris dan batu akik, walau banyak beredar cerita tentang kesaktiannya. Bagiku, mengamalkan agama sebaik mungkin, hidup tenang, istri soleha, anak-anak yang soleh-soleha, serta keluarga selamat sejahtera, itu yang utama. Walau aku percaya keampuhan keris karena jin yang menghuninya, tapi aku lebih percaya Allah penolongku. Aku pun turun dari internet. Kamu mau keris, Zam? Tanyaku setelah turun. Keris? Untuk apa, Mas? Tanyanya dengan pandangan heran. Ini aku dapat keris dari atas ya kalau kamu mau. Wah, kalau saya, ini kalau ada dikasih duit aja. Jangan keris. Saya ini orang susah, Mas. Butuhnya duit. Ya udah kalau tak mau. Coba lihat kerisnya mana, Mas. Keris segera aku keluarkan dan dilihatnya. Setelah dijingleng dan diteliti, keris diberikan lagi padaku. Wah, aku nggak ngerti sama sekali tentang keris, Mas. Tapi kok kecil sekali ya, kayak mainan anak-anak aja. Tapi kalau Mas Ian mau, aku punya teman yang sukanya mengoleksi keris. Dia pasti mau dikasih keris. Nanti malam suruh aja datang ke sini. Tapi dia preman stasiun, Mas. Gimana? Ya nggak apa-apa, suruh aja datang. Siapa namanya? Namanya Jimo, Mas. Baik, nanti aku hubungi. Siang itu aku mengisi batu untuk kutanam ke 4 penjuru rumah sebagai pagar gaib. Malamnya Jimo datang. Setelah berkenalan denganku, aku mengajaknya duduk di teras, membicarakan keris yang aku temukan. Gimo orangnya tinggi besar, jempal, dan berotot. Sangat suka mempelajari ilmu kesaktian dan suka mengumpulkan wesi aji dan batu akik. Bener nih, Kang. Sampean mau ngasih saya keris? Tanyanya setelah duduk di sampingku. Lutfi dan Zambrosi ikut nimbrung ngobrol. Iya, Mas Kimo, Mas Ian ini mendapatkan keris tadi siang, setelah Zambrosi. Dapat dari mana, Thomas? Lutfi yang belum tahu bertanya. Dapat dari internet, kata Zambrosi mendahuluiku menjawab. Kamu ini mbok ya diam dulu Tozam, biar Mas Ian cerita, kata Lutfi. Iya, Zambrosi benar. Aku mendapatkannya di internet. Wah, bagaimana itu bisa tahu, Kang? Ah, pasti sampean ini orang sakti, kata Gimo sumringah. Ya, kebetulan saja. Ah, tak mungkin kebetulan, wong tadi pagi tiba-tiba aja pengen naik ke internet, kan aneh, kata Zambrosi nyerocos. Gimana tuh nggak sakti, Mas Gimo? Mas Ian ini kan kesini untuk memagar rumah ini, diminta bos yang punya rumah ini, kata Lutfi menjelaskan. Wah, semudah ini masih bocah, kata Gimo. Tapi nyatanya begitu. Sudah-sudah, nih Mas Gimo, keris dan batu akiknya. Silahkan diterima, kataku sembari mengeluarkan kedua benda dan menyerahkan pada Gimo. Dia menerima dengan gemetar. Wah, kecil amat kerisnya, kata Lutfi yang baru melihat keris ini. Wah, ini keris dan batu tak bisa dipisahkan, Kang. Dan keris ini ampuh sekali, kata Gimo setelah mengamat-amati sebentar. Saat kami tengah asiknya ngobrol, tiba-tiba, duar, pruak, suara ledakan tabrakan motor dengan motor. Kulihat sekilas sebuah motor GL Pro menyalip ke kanan mendahului kendaraan lain. Tak taunya ada mobil angkot di depan, maka motor itu membanting ke kiri untuk menghindari mobil angkot. Ternyata di samping angkot ada motor lain yang juga mau mendahului. Tak terelakkan lagi kecelakaan pun terjadi. Kedua pengendara sampai terpental dan terbanting di aspal. Pengendara GL Pro langsung tewas di tempat. Keadaan menjadi ribut sekali. Jalanan macet total karena kecelakaan tepat di tengah jalan. Tubuh pengendara GL Pro tergeletak dan darah meleleh kemana-mana. Mungkin kepalanya pecah.
Orang-orang membludak karena memang masih berlangsung kegiatan Agustusan makan gratis. Kulihat Gimo tangkas. Dia segera menggotong pengendara GL Pro, dimasukkan ke pickup, dan disuruh membawa ke rumah sakit. Sementara pengendara karisma musuh GL Pro tak apa-apa, walau luka lecet-lecet. Tapi kedua motor hancur, pecahan onderdil dan kaca lampu berserakan di mana-mana. Ini benar-benar tak beres, tak bisa dibiarkan. Aku segera masuk, mengambil air wudhu, kemudian duduk dalam kamar. Menyatukan rasa dan cipta, membaca semua wirid dalam hitungan 3-3, kemudian membaca doa hijab yang diajarkan Kiai kepadaku. Mengalir kekuatan dari pusarku, kemudian tersalur ke tanganku. Kubayangkan aku mengitari jalan depan rumah, lalu menangkap semua lelembut, jin, siluman, mengikatnya jadi satu. Kemudian kubuang ke belakang rumah dalam keadaan terikat. Aku bernapas lega dan mengusap keringat yang keluar brendol-brendol sebesar jagung dari pori-pori tanganku. Keringat bahkan menetes dari ujung hidungku, juga mengalir dari pori-pori kepalaku ke leherku dan punggungku sampai basah. Aku segera beranjak keluar, tak lupa mengambil keempat batu yang tadi siang kuisi. Di luar keadaan sudah sepi, Lutfi dan Zambrosi masih duduk ngobrol ditemani beberapa tetangga toko sekitar. Aku memanggil mereka berdua, lalu kuajak menanam 2 batu di pojok belakang rumah dan 2 batu di pojok depan rumah. Malam itu aku tak tidur terlalu malam, mengingat wiridku telah selesai. Esok paginya setelah subuh, aku mengajak kedua temanku itu jalan-jalan sekalian mencari sarapan bubur kacang hijau. Di tengah perjalanan kami bertemu Gimo sedang menggenjot sepedanya. "Mau kemana Kang Gimo?" sapaku. Dia langsung berhenti. Kang Ian, kebetulan sekali kan. Aku mau ke tempat Kang Ian. Mau mengembalikan keris dan akik pemberian Kang Ian semalam. Katanya sembari menuntun sepedanya di sampingku. "Loh, emangnya kenapa? Bukankah Kang Gimo ini pengoleksi benda antik?" tanyaku heran. "Wah, cilaka Kang," katanya Maskul. "Kang Gimo mbok sampean ceritakan yang jelas," Zambrosi menyela. Pemuda kekar yang penuh tato di tubuhnya itu menarik napas dalam, lalu mulai bercerita. Semalam setelah terjadi kecelakaan, Gimo mencariku dan menanyakan kepada kedua temanku tentang keberadaanku. Tapi oleh kedua temanku, aku dilihat dalam keadaan wirid. Jadi Gimo pun pamit pulang. Dia mengendarai sepeda pancalnya pulang, karena memang rumahnya di daerah Pekalongan Utara. Saat sedang bersepeda itu, dia melewati gerombolan pemuda yang nongkrong di gang sambil ketawa-ketawa. Aneh, Gimo marah dan menghampiri pemuda yang ada 6 orang itu. "Hei, mengetawakanku," bentaknya. "Tidak, Kang. Kami ketawa sendiri," jawab seorang pemuda yang duduk paling pinggir menatap heran pada Gimo. Gimo maju memegang kerah baju pemuda itu. Melihat gelagat yang kurang baik, kelima teman pemuda itu segera menyerang dengan bogem mentah bertubi-tubi. Tapi semuanya dapat ditangkis dan dielakkan oleh Gimo. Kini Gimo yang mengamuk, ke-6 pemuda itu dihajar semua sampai nyungsep. Tak ada yang bangun lagi. Padahal biasanya untuk mengalahkan 1-2 orang saja, Gimo takkan bisa semudah itu. Tapi ini ada 6 orang. Dengan mudahnya dapat ia robohkan tak sampai 10 menit. Dia juga heran, kekuatannya berlipat-lipat. Pasti ini karena keris dan batu akik yang dibawanya. Gimo pun melanjutkan perjalanan pulang, meninggalkan ke-6 pemuda yang terkapar. Lalu dia sampai di rumah, menggedor-gedor pintu. Gimo cuma hidup bertiga di rumah itu. Ibunya, adiknya lelaki yang bernama Munsorif, dan dia sendiri. Gimo makin keras menggedor karena pintu tak kunjung dibuka. "Iya sebentar," terdengar suara ibunya. Dia makin tak sabar. Setelah pintu dibuka, ia membentak ibunya. "Buka pintu lama banget. Apa perlu pintu ini aku jebol?" "Wah, jangan begitu toh. Ibu kan harus jalan dulu," kata ibunya lembut. "Bukakan nggak perlu ibu. Munsorif mana?"
pasti sudah ngorok, bentaknya. Dia lagi sholat, Nger. Jadi ibu yang harus buka. Ah, sholat aja diurusi, hidup tak berbakti, masak ibu disuruh membuka pintu. Sudahlah, Nger. Ibu senang kok membukakan pintu untukmu. Ndak usah marah-marah. Kamu harus sabar. Ibu ini sudah tua, jadi jalannya pelan. Ada apa toh, Kang? Mbok ya sudah, jangan marah-marah, tak enak didengar tetangga. Suara seorang pemuda yang tak lain adalah Munsorif. Pemuda ini sungguh jauh sekali dengan Gimo yang serampangan ugal-ugalan. Pemuda ini lembut, wajahnya bersih, dan bercahaya karena air wudhu. Maklum, Munsorif orangnya selalu daimul wudhu, melanggengkan wudhu. Jadi kalau batal wudhunya, dia wudhu lagi, sehingga wajahnya mengeluarkan pancahaya alami penuh kelembutan. Ditambah baju koko yang dipakainya berwarna putih kebiruan, dan peci putih yang bertengger di kepalanya. Melihat adiknya keluar, Gimo makin meluap marahnya. Bangsat sok alim, mau menceramaiku, katanya dengan mata berapi-api. Ya enggak kan, cuma Kang Gimo jangan ribut, kan didengar tetangga. Malu. Suara Munsorif dipelangkan. Berani kau melarangku? Rasakan ini. Tiba-tiba Gimo menyerang, mengayun bogemnya ke wajah adiknya. Sebuah pukulan menderu ke arah kepala Munsorif. Pemuda ini pernah juga hidup di pesantren dan belajar sedikit ilmu silat. Melihat kakaknya menyerang, dia melemaskan tubuh ke belakang dan mundur satu langkah, sehingga pukulan Gimo menerpa tempat kosong. Itu membuat Gimo yang merajai stasiun makin marah, merasa ditantang dan dilecehkan. Maka dia makin membabi buta menyerang adiknya. Sementara Ibu Duriah, ibunya kedua pemuda itu, menjerit-jerit melihat kedua anaknya berantem. Aduh Lup, jangan berantem toh Lup. Kalian ini saudara Lup. Aduh Piyoto iki Yoko kebangetan, kata perempuan tua itu menangis. Tapi Gimo sudah mata gelap. Dia terus memburu Munsorif dengan serangan-serangan mematikan. Sementara adiknya hanya mengelak dan menangkis serangan. Satu kali Gimo melakukan tendangan sapuan ke arah perut dan Munsorif menekuk perutnya ke belakang sehingga serangan lewat 3 senti dari perutnya. Tapi Gimo menyusul dengan pukulan tangan kiri menyamping ke arah wajah Munsorif. Pemuda itu mengengoskan kepalanya sehingga pipinya selamat dari kemplangan. Tapi ternyata itu hanya serangan tipuan. Ketika terdengar tangan kanan Gimo menghantam pipi kiri Munsorif, pemuda itu pun terjengkang. Darah keluar dari hidung, telinga, dan mulut Munsorif. Sebentar dia berkejutan dan diam. Ibu Duriah pun menghambur.